Ya pemirsa, masih dari Aston Pontianak Hotel dan Convention Center, Anda masih menyaksikan acara debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Dan kini saatnya para kandidat akan saling berdebat, lawan debat juga sudah diundi. Masing-masing kandidat akan menerima 3 buah amplop yang isinya adalah nomor kandidat yang akan menjadi lawan debat. Silakan, amplop yang sudah disediakan, ya silakan diambil Pak, sesuai dengan nomor yang tertera. Tolong jangan dibuka dulu sebelum saya persilakan. Silakan. Ya. Diambil nomor 3 sesuai dengan nomor urut kandidat dan nomor 4. Terima kasih. Kita akan mulai dari kandidat nomor urut 4. Kandidat nomor urut 4, di dalam ada 3 buah amplop. Silakan pilih amplop mana yang Anda pilih untuk jadi lawan debat Anda. Boleh dibuka? Ya. Langsung tunjukkan kepada hadirin dan juga pemirsa. Nomor urut 2. Baik. Lawan debat Anda adalah nomor urut 2. Waktu Anda memberikan pertanyaan adalah 1 menit. Waktu Anda untuk menjawab adalah 1 menit. Nanti berikutnya nomor 2 akan balik memberikan pertanyaan kepada nomor urut 4. Kita mulai. Pertanyaan Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaan, tadi saya mendengar tanggapan dari nomor 2. Dalam rangka pelayanan air minum, salah satu adalah membuat tangki-tangki air minum, air hujan. Nah, saya kira ini kita lari dari yang jelek menuju ke yang terjelek. Karena apa? Dengan air yang ngambil sungai tak bayar, kita menyiapkan air dengan kawah yang besar, jadi mahal dan sulit. Sekiranya ini tidak kurang pas. Terima kasih. Baik, silakan kandidat nomor urut berapa Pak tadi? Nomor urut 2, waktu menjawab Anda dimulai dari sekarang. Yang kita maksud adalah... Harap tenang hadirin. Yang kita maksud adalah penampungan air hujan. Karena curah hujan di Kalimantan Barat ini tinggi di atas 3.000 mm. Sehingga kalau kita membuat kolam-kolam penampung air hujan, bukan hanya sekedar tangki, maka ini akan mengurangi banjir pada musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau. Dan kini kita bisa memanfaatkan untuk peternakan ikan. Oleh karena itu, masalahnya adalah bagaimana kita menjaga catchment area kita. Oleh karena itu kami kalau terpilih nanti, kami akan jadikan kawasan Kapuas Hulu menjadi kawasan konservasi, menjadi jantungnya Borneo. Yaitu menetapkan ini sebagai kawasan hijau. Dan untuk itu tentunya kita mengajukan kompensasi buat pemerintah pusat. Kita menjaga daerah hijau harus ada perhitungan di dalam rangka menjaga aset dunia ini. Salah satunya adalah kita minta nanti di dalam perhitungan dana alokasi umum variabel menjaga hijauan ini masuk dalam perhitungan. Waktu menjawab Anda sudah habis, Anda bisa memberikan pertanyaan kembali kepada kandidat nomor urut 4, 1 menit dari sekarang. Harap tenang. Mungkin pertanyaan kami sederhana, cuman jawabnya mungkin tidak sederhana. Bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dirasakan di bawah pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, mungkin ada kiat-kiat tersendiri dari kandidat nomor 4, apa yang harus dilakukan di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini? Terima kasih. Cukup, baik. Silakan kandidat nomor urut 4, 1 menit dari sekarang. Dari pertanyaan tadi saya tidak setuju. Ini jawab pertanyaan ringan, jawabnya juga ringan. Pertama kami kait dengan moto kami bangkit. Bangkit berarti perubahan besar. Nah, untuk menaikkan perekonomian ini antara lain bangkit di bidang ekonomi kerakyatan. Yaitu antara lain perbaikan di bidang pertanian dan perkebunan terutama karet. Dekatkan industri karet kepada para petani. Karena dari Putus Sibau ke Pontianak hanya bawa air saja yang lebih berat. Yang kedua, perbaiki bibit karet. Di Malaysia itu sekali tore 1 batang sudah 2,5 liter. Di kita, di tore di ujung, airnya tidak netes ke tempurung ke bawah. Ada perkembangan teknologi yang tidak seimbang antara teknologi yang dimiliki petani dengan teknologi
orang yang mengurus petani. Baik, waktu Jadi Anda sekiranya sudah habis. modernisasi pertanian antara lain. Baik. Masih banyak lagi jawabannya. Baik, cukup. Masih. Terima kasih. Berikutnya adalah kandidat nomor urut 1. Anda silakan pilih amplop mana dan tunjukkan kepada hadirin dan juga pemirsa siapa nomor urut berapa yang akan menjadi lawan debat Anda. Baik, nomor urut 2. Baik, langsung saja. Hadirin harap tenang. Langsung saja Anda memberikan pertanyaan kepada nomor urut 2 1 menit dari sekarang. Saya ingin menanyakan bahwa Anda mengatakan tadi dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita di bawah nasional. Sedangkan dalam RPJMN itu 4,8 sampai 5,4%. Sedangkan Kalimantan Barat 5,9%. Indikator apa yang Anda pakai untuk mengukur ini? Terima kasih. Baik, silakan dijawab. Ya, makasih Pak. Saya akan menjawab dulu, nanti dilanjutkan oleh beliau ini. Yang mengerti. Saya menjawab begini, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 5,6%, relatif cukup baik saya katakan tadi. Akan tetapi kalau dilihat dengan pertumbuhan nasional masih di bawah. Indikasinya dapat dilihat adalah beberapa hal-hal yang akan disampaikan sebagai berikut. Jadi kita bukan bicara soal angka. Yang kita harapkan di dalam pertumbuhan ini adalah kualitas pertumbuhan itu sendiri. Yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pemerataan dan tetap menjaga lingkungan hidup. Nah kemudian kalau kita bedah pertumbuhan ekonomi Kalbar ini memang kita tumbuh. Tetapi ini lebih banyak didorong oleh unsur konsumtif. Jadi kalau kita lihat lagi pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini kredit sepeda motor, handphone, dan ini persoalannya adalah persoalan konsumtif. Yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang waktu menjawab produktif. Anda sudah habis. Silakan Anda bisa memberikan pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Upaya pembangunan perbatasan. Lempar ke pertanyaan. Silakan. Lempar pertanyaan. Anda belum membuka, Jadi, Anda memberikan pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana upaya Bapak dalam rangka melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Silakan, pasangan Baik, nomor terima urut kasih. 1. Ada juga sudah punya konsep waktu itu. Percepatan pembangunan perbatasan kita sudah lakukan dengan baik, cuma belum selesai. Salah satu di antaranya adalah membangun jalan paralel, menyelesaikan tata ruang. Sedangkan sekarang 2 minggu yang lalu saya sudah katakan jalan sudah kita tanda tangani kontrak dengan pengusaha yang bersangkutan dan dari Putus Sibau, Badau kita sudah bisa jalan 1,5 jam atau 2 jam udah nyampe Badau. Selanjutnya kita persiapkan border yang sekarang nanti bulan 12 akan diresmikan adalah Badau. Termasuklah jalan yang dikatakan nomor urut 4 tadi dengan Sinarmas. Saya sudah tekan itu rekomendasi dari Menteri sudah setuju. Untuk dibawa ekspor ke Tanjung Manis kalau saya tidak salah. Nah ini semua sudah kita lakukan termasuk perbaikan ekonomi, perbaikan pendidikan dan waktu menjawab kesehatan. Anda sudah habis. Terima kasih banyak. Dan mohon tepuk tangannya meriah untuk para keempat kandidat kita. Kita akan lanjutkan. Belum giliran dari kandidat nomor urut 2. Pemirsa jangan kemana-mana. Sebelumnya kita akan dengarkan kembali yel-yel dari para pendukung. Mana yel-yel dari pasangan kandidat nomor urut 1?